Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Walaupun pembelajaran kali ini masih pembelajaran jarak jauh. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Ririn Selalisti, mahasiswi PPL Universitas PGRI Semarang, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Peserta didik dapat memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian pada teks eksplanasi. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan gagasan utama dan fakta penting dalam teks eksplanasi secara lisan atau tulis. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai teks eksplanasi, Ibu akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah mendengar atau membaca fenomena atau kejadian di lingkungan kalian seperti fenomena tsunami, fenomena gempa bumi, fenomena pengangguran, fenomena demonstrasi? Nah, fenomena-fenomena tersebut berkaitan dengan teks eksplanasi yang nanti akan kita bahas. Teks eksplanasi berasal dari kata explain yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Ada dua ahli yang mengatakan bahwa teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses fenomena alam maupun sosial. Restuti tahun 2013. Dan Wahidi tahun 2009 menjelaskan bahwa teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan bagaimana dan apa sebab terjadinya peristiwa atau fenomena. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses ataupun sebab terjadinya fenomena. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, ada dua pertanyaan besar yang harus dijawab, yaitu mengapa dan bagaimana. Mengapa bencana tsunami itu terjadi? Bagaimana proses bencana tsunami itu bisa terjadi? Begitu. Selanjutnya, ilmiah. Fenomena yang dijelaskan berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, teori, dan penelitian. Jadi, teks eksplanasi itu harus bersifat fakta. Teori yang dicantumkan itu jelas, begitu. Logis, bersifat logis dan teoritis. Bersifat dapat dinalar oleh akal manusia. Yang keempat, objektif, dapat disertai argumen yang berfungsi untuk menjelaskan, sehingga dapat dijadikan rujukan yang valid. Jadi, teks eksplanasi itu harus dapat dijelaskan, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh pembaca, dan bersifat objektif. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum itu? Pernyataan umum itu berisi statement tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses terjadinya dan proses terbentuknya suatu fenomena itu. Jadi, pernyataan umum itu merupakan gambaran utama dari fenomena atau kejadian yang akan Anda jelaskan ke dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, penjelas. Berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut serta bertahap dari yang paling awal hingga paling akhir. Jadi, struktur penjelas ini merupakan isi dari fenomena atau kejadian yang akan Anda tuliskan ke dalam teks eksplanasi.
dimulai dari proses terjadinya bagaimana, sebab akibatnya terjadinya fenomena itu bagaimana, dijelaskan ke dalam penjelas. Selanjutnya, interpretasi berisi tentang kesimpulan atau pernyataan topik proses yang dijelaskan. Jadi, interpretasi itu pendapat mengenai fenomena atau kejadian yang akan Anda tulis ke dalam teks eksplanasi. Pendapat atau kesimpulan dari fenomena tersebut itu Anda tulis ke dalam teks eksplanasi. Begitu. Ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Pernyataan umum. Pernyataan umum ini gambaran awal yang menggambarkan mengenai sampah. Di teks ini sudah tertera bahwa pengertian sampah adalah salah satu benda yang dapat didaur ulang. Jenis sampah ada dua, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Begitu gambaran awal mengenai sampah. Selanjutnya penjelas, isi dari gambaran awal tersebut. Penjelas ini merupakan proses terjadinya akibat dampak yang diakibatkan oleh sampah. Misalnya ini, dampak yang ditimbulkan oleh sampah ketika kita membuang sampah sembarangan itu ada tanah longsor, banjir, sumber penyakit, dan lain sebagainya. Sebab akibat. Sebab kita membuang sampah terdapat akibatnya. Akibatnya apa? Misalnya terdapat timbul berbagai jenis penyakit seperti muntaber dan DBD. Hasil dari luapan air sungai ini tentunya akan menyulitkan kita dalam melaksanakan kegiatan dan segala rutinitas ketika kita membuang sampah sembarangan gitu. Jadi penjelas ini merupakan isi dari gambaran umum yang ditulis pada awal kalimat tadi. Selanjutnya interpretasi. Interpretasi itu pendapat atau kesimpulan dari fenomena yang Anda tuliskan. Semisal ini, apabila kita memiliki kebiasaan membuang sampah secara sembarangan, hal tersebut akan menjadi dampak tersendiri bagi kita. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial dan memiliki keinginan untuk sejahtera, ayolah bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita. Jadi interpretasi itu merupakan pendapat dari penulis atau kesimpulan dari fenomena yang Anda tuliskan. Selanjutnya, kita akan memahami informasi dalam teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang berfungsi sebagai penyebab atau akibat terjadinya peristiwa. Bahkan, dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semua berupa fakta. Jadi, sebelum kita menulis teks eksplanasi, kita harus memahami informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut. Teks ini merupakan proses terjadinya gerhana bulan. Terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan yang tertutup oleh bayangan bumi, serta berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama. Selanjutnya, informasi yang dapat kita temukan yaitu adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Jadi, proses terjadinya gerhana bulan itu adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Nah, sinar yang dibelokkan tersebut memiliki spektrum cahaya merah. Oleh karena itu, pada saat gerhana bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, ataupun coklat. Jadi, cuplikan teks eksplanasi ini merupakan teks eksplanasi bersifat proses gerhana bulan. Sangat perlu kita mengetahui informasi penting di dalam teks eksplanasi ketika kita ingin membuat teks eksplanasi yang berisikan fakta penting atau sebab akibat fenomena yang akan Anda buat. Selanjutnya yaitu menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Tentu kalian sudah paham mengenai gagasan umum pada teks ya anak-anak. Jadi ibu ulas lagi. Gagasan umum adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan.
terdapat 3 gagasan umum, yaitu awal kalimat yang biasa disebut deduktif, akhir kalimat induktif, dan awal akhir kalimat deduktif, induktif, atau campuran. Ibu berikan contoh. Coba pahami teks yang Ibu sajikan. Gagasan umum terdapat pada kalimat utama, yaitu orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Karena apa? Karena kalimat utama merupakan kalimat inti yang selanjutnya merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama. Jadi kalimat pertama ini merupakan gambaran, merupakan inti yang nantinya akan dijelaskan pada kalimat selanjutnya. Jadi ini merupakan gagasan umum deduktif. Selanjutnya, gagasan umum induktif yang terdapat pada akhir kalimat. Nah, gagasan umum ada pada kalimat terakhir yang berbunyi, dengan demikian, untuk seorang muslim, doa adalah senjata paling ampuh. Kenapa pada kalimat terakhir? Karena kalimat sebelumnya merupakan kalimat penjelas yang nantinya akan disimpulkan pada kalimat terakhir. Jadi gagasan umum ini adalah gagasan umum induktif yang terdapat pada akhir kalimat. Begitu. Selanjutnya, kita harus menemukan gagasan umum dan fakta penting yang terdapat pada teks eksplanasi. Perhatikan teks yang Ibu sajikan. Gagasan umumnya terdapat pada kalimat pertama, yaitu COVID-19 adalah penyakit baru yang menyebar dengan sangat mudah pada organ paru-paru dan saluran pernapasan. Karena kalimat pertama merupakan kalimat inti yang nanti akan dijelaskan pada kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona dan seterusnya. Fakta penting yang terdapat pada kalimat ini, yang pertama yaitu COVID-19 menyebar dengan sangat mudah dan berkelanjutan di antara manusia. Yang selanjutnya, ketakutan manusia yang berlebihan menjadikan pikiran tidak stabil, sehingga menurunkan daya tahan tubuh yang dimiliki. Fakta penting yang kita temui pada teks berikut merupakan penyebab dari penyebaran virus corona melalui paparan pernafasan dari seseorang yang terinfeksi. Penyebabnya itu apa? Bisa dibaca dan dipahami pada teks berikut. Selanjutnya, ketakutan manusia yang berlebihan menjadikan pikiran tidak stabil, sehingga menurunkan daya tahan tubuh yang dimilikinya. Nah, penyebab dari ketakutan manusia itu apa? Karena apa? Karena virus corona yang menyebar dengan sangat mudah dan berkelanjutan, dan menjadikan ketakutan manusia yang berlebihan. Begitu. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya di kolom komentar yang telah Ibu sediakan. Demikian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.